Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Kepala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah. Mohon izin Bapak, maaf mengganggu waktunya sebentar. Pada kesempatan kali ini saya izin akan mewawancarai Bapak sebagai kepala sekolah terkait dalam masalah pengambilan keputusan sebagai seorang kepala sekolah. Dan nanti ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan ke Bapak Kepala Sekolah, kepada Bapak Kepala Sekolah. Mohon kiranya untuk nanti bisa menjawab apa yang akan saya tanyakan sesuai ya, pengalaman Bapak selama ini menjadi Bapak Kepala Sekolah terkait pengambilan keputusan. Insya Allah untuk pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman dan teori apa yang nanti disampaikan oleh Pak Medis, saya akan bisa sesuai dengan pengalaman dan teori-teori selama menjabat sebagai kepala. Bisa dimulai Pak ya? Bisa. Ini terkait pertanyaan dari pemantik. Selama ini Pak, bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, itu seperti apa Pak mengidentifikasinya? Seperti ketika ada kasus di mana Bapak dihadapkan dengan dua keputusan yang di sisi lain benar, sama-sama benar gitu, atau yang terkait dengan ya benar lawan salah udah pasti gitu lah. Identifikasi permasalahan seperti apa gitu selama ini. Yang lebih berat itu dihadapkan dengan permasalahan yang sama-sama emergensinya, yang sama-sama harus dilaksanakan. Nah, untuk pengambilan tersebut, maka kepala sekolah dalam mengambil keputusan tersebut harus melihat dampak negatif dan positifnya dari permasalahan tersebut. Maka kalau ada temu dengan permasalahan yang sama-sama urgen, maka kepada guru tersebut kita memberi arahan supaya mana yang harus didahulukan, mana yang bisa ditinggalkan. Kalau sama-sama emergensi, urgen, maka memberi saran kepala sekolah supaya tidak mengorbankan satu permasalahannya. Jadi tidak merugikan permasalahan yang satu atau merugikan pihak lain. Jadi tidak ada yang dirugikan gitu. Berarti terkait tadi apa yang Bapak sampaikan mengenai mengidentifikasi tersebut, jadi yang menjadi patokan utamanya adalah harus diambil skala prioritas ya Pak ya, yang diambil mana, apalagi kan prioritasnya mana gitu. Apalagi kan seorang tenaga pendidik udah pasti tuh tugas utamanya yang mana, itu jangan sampai dikesampingkan gitu ya. Jangan sampai ditinggalkan. Walaupun dihadapkan dengan permasalahan yang lain, tapi tetap ini prioritas utama adalah sebagai kewajibannya adalah sebagai pendidik. Sebagai pendidik. Ya, Pak. Ke pertanyaan kedua ya Pak, terkait selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan seperti yang tadi Bapak sampaikan sebenarnya sudah sih, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan nih. Biasanya cara pengambilan keputusannya Bapak itu seperti apa?
tadi juga kan sudah disampaikan dalam sama-sama game, sama-sama berkepentingan, kita mengambil keputusan, kita harus bisa pandai memilah waktu. Ini kalau waktu ini bisa jam berapa, tuh yang satu lagi misalkan jam berapa. Kalau sama-sama waktunya bersamaan, bisa guru itu harus bisa mengambil kepala sekolah itu bisa mengarahkan kepala sekolah itu supaya salah satu pihak jangan sampai ada yang dirugikan. Nah, berarti ini melanjut ke pertanyaan selanjutnya, nah, terkait langkah-langkahnya Pak atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, mungkin ada langkah-langkah khusus atau prosedur khusus lah selama Bapak menjabat ketika menyelesaikan permasalahan tersebut, ada nggak itu? Memang ada. Itu dilihat dari permasalahannya. Apakah permasalahan itu sangat gawat atau sedang atau ringan, ya itu harus dilihat dulu permasalahannya. Apakah bisa diselesaikan dengan di tempat musyawarah kekeluargaan, itu ditinjau di mana permasalahan tersebut. Kita harus melihat permasalahan dulu gitu. Kalau permasalahannya gawat, kita selesaikan secepatnya gitu. Kalau ringan atau sedang atau bisa ditunda atau tidaknya, gimana permasalahan tersebut gitu. Kita harus melihat dulu permasalahannya gitu. Tidak semena-mena mengambil keputusan gitu. Jadi harus lihat dulu kronologisnya gimana, permasalahannya gimana gitu, apa menyangkut orang banyak atau cuma lingkaran atau ke keluarga, masalah keluarga atau masalah sekolah. Jadi lihat dulu permasalahannya. Berarti mungkin secara garis besarnya seorang kepala sekolah seperti Bapak tadi memang dari dulu sudah mengedepankan mungkin mengklasifikasikannya ya. Jadi mana sedang, mana mengklasifikasikan permasalahan. Mana yang paling urgent berarti harus segera, harus secepatnya diselesaikan gitu. Oh iya Pak. Selanjutnya Pak, ini terkait hal-hal apa saja yang selama ini bagi Bapak mungkin ya dianggap efektif, sangat efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di ilmu etika. Mungkin terkait ya tadi kalau sudah diklasifikasi mungkin ada lagi gitu yang kira-kira ini efektif nih untuk pengambilan keputusan seorang kepala sekolah. Jadi tadi juga ini penulisnya untuk mengambil yang efektif, kita mengambil keputusan itu harus tepat sasaran. Jadi tepat sasaran ya menuju ke permasalahan tersebut gitu. Jadi jangan menyelesaikannya berbelit-belit. Kita fokus aja permasalahannya gimana, penyelesaiannya harus gimana. Jadi kita memutuskan itu, yang memberikan keputusan itu harus sesuai dengan permasalahannya. Jadi jangan sampai tidak tepat sasaran, karena kalau tidak tepat sasaran itu akan menjadi permasalahan lebih memuncak daripada menendang, itu bakal jadi memuncak, jadi tidak akan selesai permasalahannya. Berarti bisa saya ambil, bisa saya garis bawahi bahwa jadi seorang kepala sekolah memang harus benar-benar jeli dan detail ketika ada sebuah permasalahan, harus menyampingkan ego sebagai pemangku kebijakan gitu. Soalnya ini kan permasalahannya adalah orang banyak lah bahasanya Pak ya. Maka ini pendapat saya ya. Maka itu yang dinamakan pemimpin kan figur ya, figur. Semuanya itu ditiru juga
pengambilan keputusan harus tepat tentunya. Juga perilaku ego semua itu kan yang namanya pemimpin harus apa ya, namanya itu apa penulis bisa menyeluruh mungkin ya, menampung aspirasi semuanya gitu Pak ya. Harus bisa menampung aspirasi dari semua pihak, juga pengambilan keputusannya harus bijaksana. Juga egonya itu jangan sampai ke kepala pemimpin itu ego itu harus disampingkan lah. Gitu, karena kan terutama yang masih muda-muda gitunya, ego itu jangan sampai kan ego itu jangan gimana ya, jangan menjadi landasan. Jadi landasan karena yang muda itu emosionalnya itu masih tinggi gitu. Itu harus bisa mengontrol. Bisa mengontrol. Nah ini Pak, terkait hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak mungkin ya ketika dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilematika. Jadi pernah nggak nih Bapak nih mengalami tantangan yang memang sering terjadi ketika seorang kepala sekolah harus melakukan pengambilan keputusan gitu terkait permasalahan tidak luput, tidak apa ya namanya, selalu adalah permasalahan yang namanya orang hidup Pak, pasti ada permasalahan. Cuma kita gimana menyikapinya permasalahan tersebut. Apakah menyikapi permasalahan tersebut dengan pemikiran yang jernih, dengan kepala ini, pasti ada jalan keluarnya. Kalau memecahkan permasalahan dengan kepala panas ya, itu pemikiran kacau juga, itu nggak benar, tidak pengambilan keputusan. Jadi kepala sekolah itu harus benar bisa melakukan emosi dan mengontrol ego. Berarti benar supaya namanya dalam hidup pasti, apalagi seorang kepala sekolah kan banyak tantangannya, banyak permasalahan, tapi benar tadi yang Bapak sampaikan, memang apapun yang kita hadapi harus diselesaikan dengan kepala dingin. Nah, itu intinya harus diselesaikan dengan kepala dingin. Nah, ini Pak. Juga permasalahan itu ya seperti begini ya, kita harus bisa memilah. Kalau ada misalkan permasalahan di rumah, jangan dibawa ke sekolah. Sekolah jangan dibawa ke rumah, selesaikan permasalahan sekolah selesaikan di sekolah, jangan dibawa-bawa ke rumah. Jadi itu nggak benar. Selanjutnya Pak, ini ada pertanyaan, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak jalankan? Jadi ketika ada permasalahan, apakah ada tata kelola khusus atau jadwal tertentu gitu? Untuk menyelesaikan permasalahan, karena permasalahan itu datang dengan tiba-tiba. Jadi dilihat situasi kondisi. Nah, jadi untuk menyelesaikannya tidak pakai jadwal. Oh ini ada permasalahan, kan menyelesaikannya. Nah, itu dilihat dulu permasalahannya, dilihat dulu situasi kondisinya, di mana permasalahan itu, di mana ayeuna YBS-nya, apakah YBS itu karakternya gimana, apakah sedang emosi atau tidak, itu harus diperhitungkan. Jadi situasi kondisi harus diperhitungkan juga. Jadi terkait hal tersebut, Bapak sebagai kepala sekolah kan sudah harus tahu dulu nih ketika ada permasalahan, kalau ini urgent harus secepatnya, berarti memang harus secepatnya ditindaklanjuti. Kalau yang skupnya memang harus melibatkan stakeholder lah seperti komite, wali murid, berarti memang
harus terstruktur juga Iya. pindah tersebut ya Pak ya, tidak bisa langsung Tidak. anu lah bahasanya kepala sekolah gitu ya. Iya, tidak langsung ayeuna spontan gitu. Spontan. Kita harus tadi juga harus dilihat dulu permasalahannya. Nah, selanjutnya nih Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi ada nggak yang mempengaruhi selama ini ketika membuat mungkin seorang kepala sekolah Bapak ketika pengambilan keputusan itu lebih mudah gitu? Untuk pengambilan keputusan halayak banyak, kita mengadakan dulu sharing dengan teman-teman sejawat gitunya, kalau permasalahan itu memang di luar nanggung kita ya. Jadi kita sharing dengan teman-teman dan kita dengan lebih atas umurnya, pengalamannya juga kita harus ada perbandingan. Nah, jadi perbandingan dengan senior-senior kita yang lebih tua daripada kita. Jadi kita sharing gitu, supaya mengambil keputusan kita itu jangan sampai salah sasaran. Terus sekali Pak, berarti apa yang tadi Bapak sampaikan memang tidak lepas kadangan ketika untuk menjadi kontrol diri ya Pak ya, kan kita punya wadah, punya komunitas, punya rekan gitu ya. Kalau memang permasalahan tersebut bisa kita sharingkan untuk bisa menggali lagi sebuah keputusan yang lebih tepat ya Pak ya, berarti harus kita sharingkan lah gitu, minta pendapat ke tadi seperti Bapak bilang ke yang lebih senior atau yang lebih berpengalaman gitu. Kalau benar-benar permasalahan itu tidak urgent, kalau memang permasalahan itu urgent, itu tidak ada salahnya, cuma kita harus hati-hati dalam mengambil keputusan dari dampak negatifnya dan positifnya. Apakah lebih banyak negatifnya atau positifnya? Ini kita berada di soal terakhir Pak, tidak terasa soal terakhir. Dari semua hal yang tadi disampaikan Bapak nih, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan dilema etika? Apalagi kan Bapak luar biasa masa kerja udah berapa tahun berarti Pak? Masa kerja udah 30 tahun. 30 tahun otomatis kan sudah banyak sekali makan asam garamnya ya Pak dalam dunia pendidikan, terutama lagi kira-kira ada hal-hal atau yang kira-kira menjadi pembelajaran yang berharga dalam hidup. Intinya untuk pengambilan keputusan kita harus hati-hati, jangan sembrono. Kita harus hati-hati, harus dengan dipecahkan oleh kepala dingin. Jadi diselesaikan dengan kepala dingin, harus hati-hati. Harus hati-hati itu kita dampaknya itu. Kalau kita bertindak begini pasti bakal harus bisa diperhitungkan, harus bisa diperhitungkan. Yang permasalahan semuanya juga banyak gitunya yang harus diselesaikan. Cuma tergantung kita menyikapi permasalahan tersebut gitu. Kalau permasalahan itu dipermudah oleh kita, permasalahan itu akan cepat selesai, tidak berbelit-belit. Pokoknya intinya dalam mengambil keputusan apapun kita harus diperhitungkan, banyak perhitungan, harus hati-hati. Terima kasih Bapak, luar biasa sekali, jadi pembelajaran berharga bagi saya. Ternyata benar apa yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah bahwa sebagai pemangku kebijakan memang satu ketika dalam pengambilan keputusan harus hati-hati sekali, apalagi kan ini menyangkut layak banyak gitu kan ya. Jadi harus bisa menyampaikan ego pribadi gitu kan, harus benar-benar bisa memperhitungkan dampak negatif dan positifnya gitu, karena kan itu akan berdampaknya luar biasa Pak ya. Luar biasa, Kalau kita salah sampai mengambil keputusan, dampaknya akan luar biasa gitu. Bukan hanya ke pribadi mungkin Pak ya, pasti ke lembaga, ke tempat gitu, semua pihak. Ya Pak, terima kasih sekali atas waktunya sesi wawancara kali ini. Semoga
apa yang tadi Bapak sampaikan bisa menjadi tentunya pembelajaran berharga bagi saya sendiri selaku calon guru penggerak dalam perihal pengambilan keputusan yang terbaik gitu mungkin ke depannya, dan mudah-mudahan bisa bertemu lagi di sesi berikutnya dengan ya, sama-sama juga itu kalau untuk pengalaman dalam pengambilan keputusan yang tadi Bapak bicarakan, ya itu pengalaman yang dialami di lapangan. Jadi di lapangan itu memang kadang-kadang teori dengan praktek lain gitu. Jadi mudah-mudahan penulis dapat menyimak, juga dapat memahami dan mempelajari untuk masa depan Panjenengan, terutama dalam pengambilan keputusan permasalahan. Terima kasih Bapak atas waktunya. Mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Kepala Sekolah. Sebelumnya mohon izin Bapak Kepala Sekolah terkait kegiatan hari ini. Kebetulan saya ada tugas dari program guru penggerak terkait mewawancarai Bapak Kepala Sekolah di mana perihal tentang pengambilan keputusan seorang kepala sekolah. Nanti mungkin di sesi ini Pak, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Kiranya Bapak nanti menjawab dari pertanyaan yang saya sampaikan terkait pengambilan keputusan yang selama ini mungkin sudah Bapak laksanakan selama menjabat jadi kepala sekolah di tempat Bapak juga. Insya Allah kemampuan saya. Bisa dimulai ya? Silakan. Ini Pak, di pertanyaan pertama, di pertanyaan pemantik, selama ini bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Jadi otomatis kan kasus-kasus selama ini Bapak alami banyak sekali dihadapkan dengan dilema etika di mana harus mengambil satu keputusan atas kasus di mana yang dua-duanya benar gitu, tapi di sisi lain juga ya benar juga gitu karena tugas guru atau seperti apa? Ya, dari saya mungkin terkait masalah etika yang berkaitan dengan kemarin, jawabannya salah satu contoh saja melibat di sekolah ada yang pada satu waktu ada dua kepentingan, misalnya sisi lain guru harus mengajar dan sisi lain harus melaksanakan tugas misalnya penataran KKG. Di sana saya sebagai kepala sekolah tentunya menyarankan agar KKG dilaksanakan dan anak pun jangan sampai akhiran nggak diberi tugas. Silakan beri tugas dulu dan nanti silakan berangkat kepentingan AKG atau mungkin itu. Dan untuk yang perorangan, misalnya ada salah satu guru yang kurang disiplin kerja, contohnya aturan kepentingan lain, ada dan sebagainya. Ini contoh di sekolah saja terjadi kerja di SD saya, SD kami ada salah satu guru yang terkait disiplin waktu saja yang seharusnya jam 7 sudah masuk, tapi dia selalu lambat masuknya kadang sampai setengah 8. Nah, akhirnya saya tanya apa alasannya bisa seperti itu, tapi dimengerti ya tinggal lihat saja. Yang penting anak jangan sampai yang lain juga belajar ini malah keluar atau bagaimana. Dan penyelesaiannya tentunya bapak atau ibu guru yang seperti itu saya bawa keluar saya dengan kepala sekolah dan dikasih pengarahan yang lainnya
berarti bisa mungkin saya garis bawahi terkait apa yang Bapak sampaikan. Jadi di sini Bapak kepala sekolah lebih menekankan bagaimana seorang tenaga pendidik itu paham akan tugas pokoknya dulu ya Pak, tanpa menyampingkan tentunya, tapi disposisi mungkin ya. Jadi yang penting kedua-duanya, karena ini tanggung jawab dan tugas juga harus berjalan berdampingan tanpa harus merugikan ya Pak ya, salah satu tugas yang dibantu itu Pak ya. Pertanyaan selanjutnya mungkin ini Pak, selama ini bagaimana Bapak selaku kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana seperti tadi Pak ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi bagaimana menjalankan pengambilan keputusannya? Ya, dari saya selaku yang dikeluarkan kepala sekolah di masyarakat ini tentu saja pada guru yang tadi disampaikan satu waktu, tapi ada dua kepentingan. Tentu saja karena sama-sama penting, tadi sudah menyampaikan apabila guru itu kebetulan sedang lagi mengajar di kelas, tentu saja anak harus diberi dulu dan nanti berangkat untuk tugas tersebut. Dan juga kalau memang harus memilih mana yang lebih penting, juga itu harus dilakukan. Tapi jangan ada yang dikorbankan. Jadi seperti apa yang Bapak sampaikan tadi, memang benar-benar harus bijak juga seorang guru ketika sudah dikasih pemahaman dan Bapak sudah mengambil keputusan. Intinya guru tersebut satu fokus dan prioritas kepada tupoksinya, tugas gurunya dulu. Di sisi lain setelah itu harus bisa juga ya berbarengan gitu, sesuai mungkin divisi dan arahan dari Bapak selaku. Lanjut ya Pak ke pertanyaan selanjutnya. Ini terkait langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak sebagai kepala sekolah lakukan selama ini. Apakah ada langkah-langkah khusus atau prosedur tersendiri gitu sebelum Bapak mengambil sebuah keputusan gitu? Yang biasa saya laksanakan kasus sekecil apapun, tentu saja selalu bermusyawarah dengan dewan guru yang ada di sekolah. Tentu saja sebelum melaksanakan rapat dengan guru, dewan guru, tentu masalah-masalah itu dikaji dulu, dipertimbangkan apakah memang perlu dirapatkan dengan dewan guru yang ada atau tidak. Kalau memang itu perlu ya dilaksanakan, kalau tidak cukup saja. Luar biasa Pak, berarti bisa saya ambil kesimpulan terkait langkah-langkah yang Bapak laksanakan itu mungkin Bapak lebih akan mengklasifikasi sebuah permasalahan ya Pak ya. Kalau memang ini ranahnya urgent atau ini memang bisa langsung diputuskan oleh Bapak sebagai Bapak pemangku kebijakan langsung. Kalau masih kiranya ini perlu diadakan musyawarah dengan rekan guru yang lain atau stakeholder yang lain, mungkin Bapak akan memanage sedemikian rupa agar keputusannya benar-benar bisa diambil yang terbaik ya Pak, tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Ini itu Pak ya. Di pertanyaan selanjutnya Pak, ini terkait hal-hal apa saja yang selama ini Bapak sebagai kepala sekolah dianggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Jadi ada hal-hal apa yang selama ini mungkin ini paling efektif nih dalam pengambilan keputusan? Ya, yang saya biasa laksanakan itu saya melakukan dengan prinsip saya sendiri sekolah. Tentu saja tadi sudah disampaikan sekecil apapun selalu bermusyawarah dengan semua dewan guru yang ada. Berarti benar, walaupun Bapak memiliki hak sebagai pemangku kebijakan untuk mengambil keputusan, kalau kaitannya memang menyangkut kepentingan sebuah lembaga, otomatis memang harus dikaji ulang dan harus sesuai dan dimusyawarahkan dengan rekan guru yang lain seperti itu Pak. Nah ini Pak, pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
apakah ada tantangan tersendiri bagi Bapak selama ini dalam pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah? Contohnya tantangannya bagaimana ya? Jadi terkait hal ini mungkin apakah memang ada khusus ada yang membuat Bapak ini kayaknya ini menjadikan sebuah tantangan khusus terkait baik itu mungkin perbedaan pendapat atau hal-hal lain lah yang selama ini Bapak pernah alami gitu. Dari saya terkait tantangan, menurut saya itu tergantung tantangannya, apa itu kritikan yang membangun atau tantangan itu memang akan menjelekkan nama baik. Kalau itu tantangan kritikan yang membangun, saya angkat jempol. Tapi kalau kritikan yang akan menjelekkan nama baik lembaga, ya tentu saja nama saya dikasih saran, pendapat, dan supaya tidak mengulangi perbuatan itu. Jadi pada dasarnya yang Bapak sampaikan itu semua pengambilan keputusan kepala sekolah itu pasti semuanya ya ada tantangan ya. Tidak mungkin tidak ada tantangan, tinggal mungkin sikap kita ya, sikap Bapak sebagai kepala sekolah menyikapi hal tersebut ya Pak ya, harus benar-benar disikapi dengan baik tentunya Pak ya. Terima kasih Pak. Nah ini masuk ke pertanyaan selanjutnya Pak. Apakah Bapak sebagai kepala sekolah memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak sebagai kepala sekolah langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa biasanya yang Bapak kepala sekolah jalankan terkait ini? Mungkin itu tergantung dengan permasalahannya. Apabila itu permasalahannya mengacu kepada individu ya yang maksudnya permasalahan yang baik tentunya, atau permasalahan yang tidak akan merusak nama baik sekolah, tentu saja cukup saya dengan dewan guru yang ada menyelesaikan. Tapi kalau memang permasalahannya agak lebih berat, ya tentu saja menjadikan waktu untuk bermusyawarah baik dengan bapak dan dewan guru dan pemimpin sekolah. Jadi dimulai dari jenis dan bentuk permasalahannya mungkin ya Pak ya. Bapak akan lebih detail lagi menyikapinya sebelum mengambil keputusan. Kalau memang sekiranya ini perlu dimusyawarahkan dulu dan perlu masukan dulu dari yang lain, berarti Bapak akan jadwalkan khusus gitu. Karena ini tidak serta-merta hak prerogatif dari seorang kepala ya Pak ya, karena perlu pertimbangan dari rekan yang lain. Selanjutnya Pak, di pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak kepala sekolah dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya tentu saja ini mengulang pertanyaan lainnya tadi sudah terkait dengan permasalahan yang ada di lembaga. Tadi sudah menyampaikan seperti apapun saya selalu bermusyawarah dengan Bapak Ibu Dewan Guru untuk mencari sepakat, mencari keputusan. Ini mungkin untuk pertanyaan terakhir Pak, terkait dari semua hal yang telah disampaikan tadi Bapak, beberapa hal tentang pengambilan keputusan, pembelajaran apa yang Bapak bisa petik dari pengalaman Bapak selama ini jadi kepala sekolah gitu dalam mengambil keputusan dilema etika? Apakah ada pembelajaran tersendiri yang membuat Bapak bisa sampai sejauh ini? Yang saya sudah laksanakan tadi sudah berkarya beberapa kali bicara, itu yang saya laksanakan di sekolah tentu saja apapun itu permasalahannya untuk demi kenyamanan, ketentraman dan baik di sekolah, tentu saja selalu melaksanakan semua warga sekolah tentunya ya bapak dan ibu dan teman sekolah menjadi musyawarah untuk memutuskan hal yang lebih baik.
Luar biasa sekali Bapak Kepala Sekolah. Mungkin itu tadi pertanyaan terakhir Pak, bisa mungkin saya jadikan pembelajaran setelah apa yang Bapak sampaikan terkait apa yang telah Bapak laksanakan selama ini sebagai Kepala Sekolah dalam pengambilan keputusan. Memang tonggak utamanya adalah pengambilan musyawarah mufakat ya, karena seperti yang Bapak sampaikan tadi, sebuah lembaga itu bukan milik perorangan. Walaupun Bapak ibaratnya sebagai pemangku kebijakan mempunyai hak prerogatif lah untuk mengambil sebuah keputusan, tapi Bapak sejauh ini selalu mengedepankan namanya musyawarah, karena itu mencakup ya sebuah keberhasilan, kesuksesan pengelolaan sebuah lembaga ya Pak ya. Betul. Terima kasih banyak nih Bapak Kepala Sekolah atas waktunya, luar biasa sekali. Semoga apa yang Bapak sampaikan terkait pertanyaan-pertanyaan tentang pengambilan keputusan dari seorang Kepala Sekolah bisa saya jadikan motivasi, bisa saya jadikan ilmu baru bagi saya sebagai seorang calon guru penggerak. Pengalaman yang luar biasa dari Bapak yang telah disampaikan tadi mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran yang sangat berguna tentunya bagi saya melangkah ke depannya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi di lain kesempatan Bapak. Terima kasih atas waktunya. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak.